Nah, ini saya akan coba sharing terkait penyelenggaraan katalog elektronik, baik itu dari katalog elektronik nasional, sektoral ataupun lokal ya. Namun ya dalam nanti pemaparan saya tidak sampai ke detail bagaimana teknis penayangan dan sebagainya ya. Karena ya ini pergerakan cepat ya, dalam terakhir ini pergerakan sangat cepat sekali, perubahan-perubahan di dalam sistem, sehingga di dalam menu katalog elektronik latihan pun yang biasa kita pakai ya dalam untuk versi latihan, itu kadang masih versi yang lama sebetulnya yang muncul. Jadi nanti untuk apabila ada perubahan-perubahan terakhir yang mungkin belum update, ya kita coba diskusi saja apa yang sudah apakah ada perubahan dan sebagainya. Termasuk juga update-update di katalog lokal sekarang juga etalasenya terus bertambah ya, etalasenya bertambah. Secara default ada 10 etalase untuk lokal, namun sudah ada beberapa daerah juga yang sudah menambah katalognya sendiri, baik baik etalase baru ataupun sub etalasenya ya, seperti itu. Nah, ini kita coba mulai dari awal ya, kita coba explore dari awal bagaimana pengadaan barang jasa pemerintah. Yang mana aturannya itu ada pada Perpres 16 tahun 2018 ya, dan yang sudah dirubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 ya. Kemudian ada beberapa aturan turunan untuk katalog elektronik, ada nomor 9 dan ada keputusan kepala nomor 122 tahun 2022. Belum juga termasuk SE-nya, ada surat edarannya. Pada intinya sekarang katalog elektronik kebijakan dari LKPP sudah betul-betul sangat simpel, mudah ya. Jadi tinggal kalau bagi yang baru ya, bagi yang baru tinggal daftar di SPSE saja, kemudian isikan data kualifikasinya di Sikap, kemudian nanti sudah bisa upload produk ya, sudah langsung bisa upload produk. Sangat-sangat mudah sekali. Kemudian juga pasarnya sudah semakin banyak ya, bukan hanya di katalog nasional, tapi di katalog sektoral dan lokal pun ya. Jadi tinggal teman-teman semuanya ini harus bisa pintar-pintar mencari pasar yang bisa dimasuki ya. Ya, pintar-pintar mencari prospek ataupun pintar-pintar mencari user yang memang membutuhkan dari barang jasa Bapak sekalian. Seperti itu. Oke. Namun sebelum masuk ke terkait ke bagaimana masuk katalog elektronik, ini konsep mendasar ya. Jadi ketika Bapak Ibu punya produk, harus tahu dulu jenis barang jasanya, apakah barang, apakah konstruksi, jasa konsultan atau jasa lainnya. Ini juga nanti akan berpengaruh terhadap kode KBKI dan kode KBLI yang harus dimasukkan ya. Dan juga akan berpengaruh terhadap proses pemilihan penyedia yang akan dilakukan oleh para Pokja ataupun pejabat pengadaan. Jadi kita harus tahu dulu secara mendasar ini masuk ke barang, konstruksi, jasa konsultan atau jasa lainnya. Apa produk yang Bapak Ibu sediakan ataupun yang diproduksi. Termasuk harus tahu kode KBLI-nya dan kode KBKI-nya ya. Nah, kemudian yang harus secara mendasar harus diketahui juga, mohon izin sebentar, saya tutup dulu pintu dulu sebentar. Selanjutnya yang harus diketahui juga secara mendasar bahwasannya cara pengadaan barang jasa di pemerintah itu ada dua sebetulnya. Bukan hanya melalui penyedia, tapi ada swakelola. Ya, swakelola itu jadi yang di-manage, yang dikelola oleh si satkernya sendiri. Ya. Nah, kalau penyedia berarti melalui para pelaku usaha, melalui Bapak Ibu sekalian, dengan cara-cara tersendiri nanti setelah ini. Namun sebelum ke penyedia sebetulnya ada swakelola juga. Jadi swakelola itu dikerjakan oleh satkernya sendiri atau satkar lain atau ormas atau pokmas. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam swakelola ini mereka butuh pelaku usaha juga untuk alat, barang, material atau tenaga ahlinya. Ya, cuma secara mendasar kita harus tahu bahwasannya ada swakelola, ada penyedia. Nah, kemudian kalau pemerintah melakukan pengadaan ya melalui penyedia, maka ada beberapa cara pemilihan penyedia yang bisa dilakukan selain di purchasing ya.
Nah, di sini mungkin teman-teman yang dari Aken banyaknya yang eksekusinya melalui e-purchasing. Namun sebetulnya selain e-purchasing ada beberapa cara pemilihan penyedia yang lain ya. Jadi secara umum ini e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung ini non tender ataupun non kompetisi. Nah, kalau tender cepat, tender ini dikompetisikan. Nah, kalau e-purchasing kalau barang jasanya sudah ada di dalam katalog elektronik atau toko daring. Nah, maka dieksekusi melalui purchasing. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara para pelaku usaha masuk ke dalam katalog elektroniknya. Kemudian selain purchasing juga ada pengadaan langsung. Nah, ini pengadaan langsung ini untuk nilai sampai dengan 200 juta. Ini dilakukan secara elektronik juga. Ini bisa dilakukan melalui SPSE juga dengan memanggil para pelaku usaha yang sudah ada dalam sikap. Nah, ini untuk nilai sampai dengan 200 juta. Jadi selain di purchasing, kalau barang jasanya belum ada dalam katalog elektronik, kemudian transaksinya tidak sampai dengan 200, Bapak Ibu masih punya cara lain itu dengan pengadaan langsung. Ya, pengadaan langsung nanti bisa kita proaktif. Proaktif itu ya berarti kita jemput bola ke dinasnya, ke satkernya, promosi barang dari Bapak Ibu sekalian dipromosikan ke satkernya. Tentunya kita harus tahu dulu satker yang butuh barang jasa kita siapa, satker mana yang butuh barang jasa kita. Itu bisa kita lihat di sirup, di sisi informasi rencana pengadaan. Nanti kita ketikin jenis barang jasa kita, maka akan kelihatan ada di dinas mana saja. Furniture misalkan barang kita misalkan meja, furniture, alat peraga. Ketikin aja alat peraga di sirup, maka nanti akan muncul daerah mana saja yang butuh furniture atau alat peraga tersebut. Nah, kita datangi, bisa jemput bola, kita promosikan produk kita agar bisa dilakukan pengadaan langsung agar bisa diundang. Atau kita bisa berpromosi secara online, masuk ke bisa pengadaan, itu semacam vendor directory ya. Selain di Sikap juga sebetulnya itu sudah ada datanya. Jadi pejabat pengadaan mereka akan mencari data di Sikap. Nah, bisa juga tadi bisa pengadaan.lkpp.go.id itu semacam vendor directory sehingga ketika pejabat pengadaan butuh produk Bapak Ibu bisa search mereka di vendor directory tersebut. Semacam yellow pages-nya lah seperti itu. Jadi beriklan sehingga mudah ditemukan oleh pejabat pengadaan. Karena yang melakukan pengadaan langsung adalah pejabat pengadaan. Kemudian ada penunjukan langsung. Ya, jadi kalau barang Bapak Ibu tidak masuk ke dalam katalog elektronik sehingga tidak bisa dilakukan purchasing, pilihan lain bisa penunjukan langsung. Nah, ini biasanya kalau barang Bapak Ibu tuh spesifik karena penunjukan langsung itu berapapun nilainya, yang penting masuk keadaan tertentu maka user bisa mengundang pelaku usaha untuk dilakukan proses pengadaan. Misalkan kompresi mendadak, kalau Bapak Ibu usahanya sewa helikopter, misalkan ya presiden butuh helikopter, maka bisa penunjukan langsung ke penyedia helikopter. Rahasia, ya, KPK, misalkan ya pengadaan KPK, di LPSK yang bersifat rahasia, nah kita bisa mensuplai, maka kita bisa ditunjuk langsung. Atau kita punya hak paten, ya. Jadi barang jasa kita tuh ada hak patennya, maka siapapun yang butuh maka harus menunjuk ke kita dengan penunjukan langsung. Ya, atau memang kita yang bisa menyediakan satu-satunya di Indonesia yang bisa menyediakan barang jasa tersebut adalah kita, maka penunjukan langsung. Nah, itu berapapun nilainya silahkan. Kalau memang ada yang membutuhkan, itu bisa langsung memanggil kita. Nah, itu metode lain ya selain purchasing ya, selain katalog elektronik yang non kompetisi. Nah, kalau dua metode yang lain, tender cepat dan tender ini metode yang dikompetisikan. Kalau tender cepat itu semacam kompetisi terbatas karena dibatasi oleh para pelaku usaha yang sudah terdaftar dalam Sikap. Sikap itu Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau semacam vendor manajemen sistem juga. Jadi di situ nanti si Pokja akan memfilter akan memfilter dengan pengalaman berapa lama dengan tenaga ahli yang mereka butuhkan dengan NIB yang mereka butuhkan. Maka penyedia yang tahu filter itulah yang boleh ikut tender cepat. Nah, kalau tender diumumkan secara luas ya, tender diumumkan secara luas nanti pelaku usahanya daftar seperti itu. Nah, ini gambaran umum tata cara pemilihan penyedia yang bisa dilakukan para user di pemerintah ya untuk barang
konstruksi dan jasa lainnya. Kalau untuk konsultan tidak jauh beda ya. Kalau untuk konsultan tidak ada katalog elektronik ya. Konsultan tidak masuk ke dalam katalog elektronik sehingga tidak ada e-purchasing. Kemudian juga untuk konsultan tidak dilakukan tender cepat. Nah, tendernya istilahnya seleksi kalau di pemerintah, untuk konsultan itu istilahnya seleksi. Nah, jadi untuk konsultan hanya ada pengadaan langsung dan nilainya hanya sampai dengan 100 juta. Kemudian penunjukan langsung dengan kondisi tadi, kondisi tertentu. Ya. Ada hak paten, rahasia, dan sebagainya. Nah, itu metode pemilihan ya. Jadi ini sedikit mengextend pengetahuan dari teman-teman semuanya agar tahu bahwasannya di dalam pengadaan barang jasa itu bukan hanya e-purchasing ya, bukan hanya purchasing. Kemudian ketika tidak bisa dilakukan dengan e-purchasing ataupun ya ada misalkan apakah ada sesuatu dengan katalog elektroniknya ataupun ada hambatan dengan e-purchasing, maka dengan pengetahuan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa segera switch ke metode pemilihan lain gitu kan, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cerita katalog elektronik ya. Jadi katalog elektronik itu merupakan bagian dari toko daring LKPP ya. Jadi konsep pemerintah kita memiliki toko daring sebetulnya ya. Nah, di dalam toko daring itu ada katalog elektronik, ada toko daring sendiri ya, kemudian ada e-tendering ataupun e-seleksi melalui SPSE yang bisa mengakomodir tender, seleksi, kompetisi ya, dan pemilihan penyedia lainnya seperti tadi pengadaan langsung, penunjukan langsung, semuanya itu melalui SPSE ya. Nah, kalau katalog sebetulnya ya konsepnya adalah untuk tadi barang-barang yang memang tertentu ya, standarnya juga ada gitu ya. Nah, kemudian kalau toko daring itu ya konsepnya sebetulnya awalnya itu ya, itu seperti online shop lah. Jadi barang-barang yang tidak terakomodir di katalog elektronik maka akan masuk ke dalam toko daring. Kemudian toko daring itu konsep awalnya adalah di dalamnya ada e-marketplace, ada pelaku usaha, pelaku perdagangan melalui elektronik ya, PPMSE secara elektronik. Jadi ada e-marketplace, semodel ada semodel bela pengadaan seperti itu ya. Jadi ada e-marketplace di dalamnya. Nah, cuman memang sekarang berkembang nanti toko daring itu ya ternyata bukan hanya kumpulan dari marketplace, sekarang konsepnya berkembang, di dalamnya ada juga vendor-vendor yang berdiri sendiri. Ya, yang jelas konsepnya nanti melalui katalog elektronik ataupun melalui toko daring itu eksekusinya kita namakan e-purchasing ya, e-purchasing. Jadi pengadaan langsung ataupun belanja langsung melalui katalog elektronik. Nah, ini ya baik katalog elektronik ataupun toko daring ya seringnya disebut dengan e-katalog ya sebetulnya. Nah, ini katalog nanti ada katalog nasional, ada katalog lokal, ada katalog sektoral juga. Selain toko daring, ada bela pengadaan, kemudian ada toko daring sendiri yang di dalamnya gabungan dari bela pengadaan dan masing-masing vendor berjualan di situ. Nah, ini bagaimana? Apakah kita boleh berjualan di semua kanal, di semua ruang? Pada intinya, ya di dalam perlemnya diatur bahwasannya selama tidak ada kesamaan dari spesifikasi, dalam artian spesifikasi dari sisi lokasi, dari sisi pelayanannya, ya itu silahkan itu memang berbeda speknya itu kita bisa menayangkan pada kanal yang berbeda. Tapi tentunya kalau memang sama ya yang sudah ditayangkan di dalam katalog elektronik tentunya ya kalau memang sama spesifikasinya itu tidak ditayangkan pada kanal lainnya, pada misalkan bela pengadaan ataupun toko daring ataupun kanal-kanal lainnya karena sudah ditayangkan dalam katalog elektronik. Nanti kalau memang sama, nanti bisa ada harga yang berbeda, itu akan bisa menjadi masalah seperti itu. Oke. Selanjutnya ini manfaat pengadaan barang jasa secara elektronik ya sudah umum lah ini ya, cepat, mudah, dan transparan karena memang
menggunakan sarana TIK ya, teknologi informasi komputer ya, memang itu bisa mempercepat, mempermudah, dan transparan juga. Nah, tinggal yang paling penting adalah apalagi sekarang monepnya di LKPP memang masih growing ya, namun kita juga sudah mempersiapkan tim patroli ya. Sekarang ini kemarin sudah diluncurkan tuh SK-nya untuk tim monep yang bisa memonep yang menjadi tanda kutip menjadi polisi lah ibaratnya kan, bisa melakukan razia terhadap hal-hal yang ada di dalam katalog elektronik ya. Jadi ini secara umum bisa lebih mudah, cepat, dan transparan. Nah, namun hati-hati juga terkait masalah prinsip, etika, aturan main di dalam katalog elektronik, itu agar bisa betul-betul dijaga seperti itu. Nah, ini jenis katalog elektronik. Ya, ada katalog elektronik nasional yang dikelola oleh KPP, kemudian sektoral yang dikelola oleh kementerian lembaga, kemudian ada katalog elektronik lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian di dalam katalog elektronik sektoral ada katalog inovasi yang dari BRIN ya, seperti itu. Kemudian barang-barang jasa yang memang dibutuhkan kekhasan dari masing-masing sektor. Misalkan kesehatan itu tentunya dari Kementerian Kesehatan ya, pembangunan seperti aspal, beton segala macam merupakan kekhasan dari PU, maka itu masuk ke dalam sektoral dari PU dan sebagainya. Nah, ini sehingga teman-teman ini Bapak Ibu sekalian yang sudah ada dalam katalog nasional, sebetulnya bisa saja ini kalau memang punya varian barang ataupun memang ya punya akses kebutuhan dalam artian mengetahui pasarnya ya, bahwasanya di Pemda tertentu itu membutuhkan barang jasa yang bisa diproduksi oleh Bapak Ibu sekalian, maka itu bisa masuk ke dalam katalog elektronik lokal. Nah, dalam katalog lokal ini sudah ada 10 etalase ya, mulai dari ATK, makan minum gitu ya. Kemudian apalagi kebersihan, security dan sebagainya, silakan dilihat. Nah, itu juga bisa ditambah bahkan. Misalkan kalau Bapak Ibu Pemda misalkan ada kebutuhan tapi etalasenya belum ada dan Bapak Ibu bisa mensuplai, nah itu bisa saja itu memberitahu kepada Pemdanya ataupun meminta kepada Pemdanya agar membuka etalase baru ya dari kebutuhan tersebut seperti itu. Silakan ya. Jadi sekarang memang betul-betul didorong gitu ya agar bisa mempercepat masuk ke dalam katalog elektronik baik dari sisi produknya ataupun dari sisi pelaku usahanya seperti itu. Jadi tolong bisa dimaksimalkan nih Bapak sekalian kesempatan sekarang ini dalam bisa masuk ke dalam pasar elektronik nasional ya, sektoral ataupun lokal. Sekarang sudah sangat dibuka seluas-luasnya sehingga kalau waktu zaman saya di katalog itu banyak kesulitan tuh, saya banyak dikomplain oleh pelaku usaha itu untuk masuk itu sangat-sangat sulit. Nah, sekarang sebetulnya sudah kebalikan nih. Tinggal bagaimana pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini agar bisa masuk ke dalam katalog elektronik ya. Kemudian juga dari sisi produknya juga sudah tidak ada verifikasi yang ketat lagi ya. Silahkan. Dan bahkan kalau memang ada kebutuhannya dari user pemerintah ya teman-teman semuanya itu silahkan bisa sangat-sangat mudah sekali untuk bisa masuk ke dalam katalog elektronik baik nasional, sektoral atau lokal. Tinggal dilihat aja pangsa pasarnya ada di mana seperti itu ya. Nah, ini jenis-jenis katalog elektronik ya. Nah, yang tadi yang baru saya jelaskan sedikit ya, bahwasannya sekarang ini bisnis proses untuk penayangan ataupun penaikan pemasukan produk ke dalam katalog elektronik sekarang sudah sangat mudah sekali ya. Jadi intinya tinggal dilihat etalasenya sudah ada belum. Kalau sudah ada, yaitu tinggal langsung daftar aja ke SPSE pelaku usahanya, kemudian isi sikap, masuk ke dalam dashboard katalog, bisa langsung upload, sudah langsung tayang gitu, selesai sudah. Jadi sudah sangat mudah sekali ya. Tinggal ya tadi semua kebenaran data ya, semua hal yang dilakukan itu merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha seperti itu. Nah, kalaupun belum ada etalase, sekarang tidak panjang kajiannya harus berlama-lama ya.
tinggal ditelaah, tinggal nanti dibuat permohonan dari Pemdanya ya, dibuat permohonan dari Pemdanya, kemudian nanti Pemdanya akan mengajukan kepada LKPP, dan itu kalau memang itu sudah standar, itu kita akan sangat mempermudah sekali agar dibuat etalasenya ya. Misalkan etalase untuk aspal atau aspal grade apa misalkan ya, atau Bapak Ibu punya barang apa yang memang dibutuhkan oleh Pemda, nanti Pemdanya itu bisa mengajukan langsung ya. Bahkan di sekarang ini kita sudah masing-masing sudah ada PIC-nya ya, tinggal menghubungi PIC-nya, pasti itu akan sangat dipermudah karena kita juga punya kewajiban ini di dalam para karyawan di LKPP juga kita punya kewajiban untuk betul-betul menyukseskan kebijakan dari Pak Kepala ya. Jadi masing-masing ada PIC-nya. Kalau saya sih pegang PIC Jawa Tengah. Nah, sehingga kalau ada produk-produk baru, kajian baru untuk ditayangkan itu bisa cepat itu ya. Kemarin saja udah ada penayangan 2 etalase baru tuh untuk di Jawa Tengah ya. Nah, silakan apabila Bapak Ibu punya produk yang memang kebutuhannya dibutuhkan oleh Pemda, itu bisa meminta ke Pemdanya agar bisa dibuat etalase baru sehingga Bapak Ibu bisa jualan di lokal juga, bukan hanya di nasional. Silakan. Jadi sekarang ini pasarnya sudah sangat diperluas, ibaratnya mah Bapak Ibu tinggal mencari di mana user itu membutuhkan barang jasa Bapak Ibu, nanti user juga sudah dipermudah untuk membuat pasarnya itu ya, pasar elektroniknya itu, dan silahkan caranya ya dengan katalog elektronik sudah sangat sangat dipermudah ya. Jadi nanti tinggal ya bersaing harga saja dan tentunya dalam hal pelayanan juga seperti itu ya. Oke, jadi intinya sekarang kebijakan untuk penayangan, pendaftaran sudah sangat dipermudah ya. Oke. Nah, ini kalau memang belum ada ininya ya. Jadi gini, kalau Bapak Ibu pelaku usaha baru misalkan gitu ya. Nah, pertama dilihat dulu apakah di dalam katalog elektronik itu sudah ada etalasenya belum? Atau misalkan Bapak Ibu sekarang sudah tayang di nasional, tapi pengen penetrasi ke lokal misalkan ya. Misalkan Bapak Ibu misalkan ada di daerah Sumatera di mana gitu ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh, saya ingin pengen lokal nih. Nah, masuk ke dalam katalog lokalnya tuh, dilihat etalasenya sudah ada belum ya. Di situ biasanya sudah ada default 10 etalase. Kalau sudah ada ya tinggal masuk aja ke situ, tinggal masuk aja ke katalog lokalnya, tinggal upload produk, selesai, bisa langsung gitu ya. Jadi ya ibaratnya sudah seperti mirip-mirip jualan di Tokped lah. Kalau saya pribadi juga kan saya jualan buku tuh di Tokped tuh, jualan buku mind map tuh, tinggal masuk aja punya login, kemudian upload produk, selesai, sudah bisa jualan. Ini juga sama, Bapak Ibu kalau di nasional sudah tayang, kalau mau masuk ke lokal tinggal dieksplor aja di katalog lokalnya. Nah, nanti daftar di situ, nanti sudah bisa langsung menayangkan seperti itu. Nah, tapi kalau belum ada etalasenya, bisa dihubungi ke UKPBJ-nya. Hubungi ke UKPBJ-nya, minta agar bisa ditambahkan etalasenya. Tapi tentunya kalau Pemdanya itu memang membutuhkan barang jasa dari Bapak Ibu, jadi memang ada kebutuhannya, ya. Misalkan di Pemda tersebut, misalkan perlu souvenir, misalkan ya. Tapi kalau nggak salah etalase souvenir sudah ada. Atau misalkan souvenir yang bentuknya bagaimana gitu khusus itu ya, nah, itu bisa ditambahkan etalasenya. Jadi sudah sangat dipermudah. Kalau sudah ada etalase bisa langsung upload. Kalau belum ada etalase, usulkan. Kalau memang ada kebutuhan, pasti dibuatkan etalasenya. Oke. Nah, ini penalahan produk, tapi sebetulnya sangat sangat simpel ya apabila memang etalasenya belum ada. Etalase belum ada. Yang penting ada kebutuhannya apa, kemudian penyedia pelaku usahanya ada, persyaratannya oke, udah tidak akan lama-lama seperti dulu lagi. Jadi intinya sekarang sudah sangat dipermudah. Oke. Nah, nanti kalau sudah oke,
Untuk apa, penetapannya itu nanti kalau untuk lokal sektoral untuk lokal itu oleh KLPD-nya di UKPBJ, tapi kalau untuk nasional nanti ditetapkan oleh LKPP seperti itu ya. Nah, kemudian tahapan pendaftaran penyedia katalog elektronik. Nah, ini tahapan pendaftaran ya intinya sudah sangat singkat ya. Eh, Dilihat di pengumuman itu kan ada ya pengumuman. Kalau dulu sih ada harus klik daftar dulu ya. Kalau sekarang kalau nggak salah minggu kemarin baru dirubah tidak perlu daftar lagi. Jadi intinya bisa langsung masuk ya, bisa langsung masuk ya. Nanti kita bisa langsung upload produk seperti itu. Ya. Ini sebentar, ini kalau untuk pendaftaran, misalkan gini, misalkan ini sebetulnya kalau suatu Pemda ataupun suatu kementerian ya, itu akan melakukan untuk pendaftaran untuk katalog sektoral ataupun katalog lokalnya ya. Ini kalau untuk pelaku usaha sebetulnya tidak berlaku ya. Sebentar. Oke. Nah, intinya nanti teman-teman dari Pemda atau teman-teman dari kementerian mereka akan menayangkan pengumuman. Nah, ini akan ada pendaftaran penyedia pakaian dinas nih, pendaftaran penyedia servis kendaraan, pendaftaran. Nah, ini tinggal daftar aja di sini, Bapak Ibu. Etalasenya ini. Kalau belum ada di sini, silahkan bisa diusulkan, ya. Jadi sekarang ini sudah banyak pembukaan ya untuk katalog lokal ataupun sektoral, ya. Seperti itu. Nah, kemudian pelaku usaha bisa mendaftar ya pada etalase produk yang sudah dilakukan pengumumannya. Kalau belum ada etalasenya, diusulkan etalasenya kalau memang ada kebutuhannya ya. Oke, sangat-sangat mudah sekali. Nah, terus kalau sudah tapi tentunya di awal harus masuk dulu ke SPSE ya. Masuk dulu SPSE ya, nanti verifikasi email, verifikasi persyaratan perusahaannya, nah kemudian data isi sikap, nah kemudian masuk katalog ya. Nah, sudah masuk ke dashboard katalog, ya tadi tinggal masuk ke etalasenya, daftar ke etalasenya ya, dipilih etalasenya, upload produk. Upload produk tidak akan ada verifikasi lagi. Kalau waktu zaman saya itu kita harus memverifikasi satu persatu produknya. Kalau sekarang silakan upload. Ya, nah, ya tinggal nanti keabsahan, kebenaran data dari semua produk yang diupload itu semuanya adalah tanggung jawab dari pelaku usaha ya, tanggung jawab dari penyedia ya. Jangan sampai ya, ini sudah bergerak nih, hati-hati nih. Tim razia dari kami juga ya, sudah mulai ada tim monepnya, sehingga kayak kemarin tuh kasus yang TKDN atau apa ya TKDN ya, yang TKDN-nya barangnya produknya etalasenya A gitu ya, ternyata ketika diklik TKDN-nya masuk ke jenis produk yang lain. Nah, itu bisa dikatakan itu adalah suatu kebohongan, itu nanti ya bisa di-freeze atau bahkan bisa diusulkan untuk turun tayang seperti itu. Nah, jadi semua tanggung jawab itu adalah ada di penyedia. Bahkan itu kalau menjadi kerugian ya bisa jadi pidana itu. Nah, itu tolong jadi kami memang tidak ketat ya, tapi semuanya ini harus bisa ibaratnya bisa mengatur diri, bisa memanage gitulah kan, harus mengetahui aturannya ya. Nah, sehingga kesempatan yang sangat luas ini bisa betul-betul dimaksimalkan. Kalau menurut saya ini sebetulnya sekarang bagi pelaku usaha tuh sudah sangat luas sekali kesempatannya. Nah, tinggal ada kemampuan, ya siapkan barang jasanya, kualitas yang baik, tinggal dicari di mana yang membutuhkan, tinggal masuk silahkan. Tidak perlu lagi tender-tenderan, ya persaingan tetap ada tentunya ya, silahkan bersaing dengan sehat seperti itu. Oke, cara pendaftarannya. Kemudian pengisian sikap, kualifikasi juga sudah sangat dipermudah ya. Jadi intinya kalau sudah memenuhi kriteria kualifikasinya, otomatis langsung bisa masuk ke dalam katalog elektronik dan bisa melakukan pengisian data produk ya. Dan itu nanti bisa langsung tayang, tidak ada lagi verifikasi lagi ya, seperti itu. Ya cuma saya sekali lagi kembali nanti masalah persyaratannya baik administrasi teknis itu semuanya adalah menjadi tanggung jawab dari semua penyedia ya. Jadi semua data yang diisi tanggung jawab dari pelaku usaha. Nah, ini contoh isiannya ya yang kalau sudah masuk tentunya sudah mengisi ini ya.
silakan diisi nama produknya apa, masa berlakunya, mereknya, gitu kan. Jumlah produk juga ya bisa diisi tidak terbatas juga bisa ya kalau memang kita seperti jasa kebersihan itu tidak ada stoknya ya, kita tidak terbatas mengisinya seperti itu. Oke. Kemudian juga pembaruan informasi dan penambahan produk, editing produk sekarang sudah lebih fleksibel ya, lebih mudah dalam update-nya ya. Tidak perlu lagi bersurat, kalau dulu harus bersurat dulu gitu ya. Nah, sekarang sudah bisa langsung update ya. Tuh, sudah lebih mudah juga. Kemudian pada intinya tadi kembali pemenuhan dari syarat dan ketentuan. Nah, ini kita akan melakukan monitoring evaluasi ya. Nah, nanti ketika bertransaksi ya tolong betul-betul diperhatikan ya dari barang jasanya sesuai dengan yang ditayangkan. Jadi harus sama antara yang ditayangkan dengan yang dikirim ya. Masalah pertama biasanya adalah produk yang ditayangkan spesifikasinya berbeda dengan yang dikirimkan. Nah, terus nanti di adendum dirubah. Nah, sebaiknya ya kalau kita melihat filosofi awal katalog itu harusnya apa yang tayang itulah yang diberikan. Memang ada kesempatan, memang masih ada bisa kita mengadendum kontrak, tapi tadi itu filosofi awal dari katalog itu adalah kita menayangkan dan mengirimkan apa yang sesuai dengan ditayangkan. Kalau memang ada perubahan, barang belum siap, tentunya harus segera dirubah dalam penayangannya seperti itu. Ya. Kemudian juga kalau ada pengaduan, ya, nah ini juga complaint handling juga ini bisa menjadi suatu added value nih sebetulnya dalam kondisi sekarang yang betul-betul dibuka lebar-lebar kesempatan bagi semua pelaku usaha bisa masuk ya itu. Nah, itu agar kita punya nilai lebih di mata user ini ya salah satu tips kita ya salah satu tips yang bisa kita pakai adalah complaint handling ataupun ada service ada after sale service. Nah itu bisa dimaksimalkan tuh sehingga user memilih barang kita walaupun barang kita itu dijual juga oleh vendor lain tapi kita ada added value yang bisa ditawarkan. Nah, itu keluarkan tuh dalam spesifikasinya gitu kan. Nah, apa yang kita tawarkan. Nah, sehingga user juga tidak akan ragu memilih kita walaupun tanda kutip harganya misalkan kita memasang harga tertinggi dalam plafonnya gitu ya. Kita ada kelebihannya apa. Nah, seperti itu contoh seperti itu kita persaingan secara sehat ya. Itu nanti juga akan dilihat kinerja dari penyedia katalog elektronik bagaimana, kemudian terkait dengan walaupun tidak ada kontrak tapi aturan-aturan masih ada ya. Aturan-aturan masih ada seperti misalkan yang paling mendasar tidak boleh menjual ke pemerintah itu lebih mahal daripada menjual ke swasta gitu kan. Nah, nanti ada dendanya gitu kan. Tuh. Kemudian tentunya ya data-datanya harus update dan mengikuti peraturan yang berlaku. Walaupun kita tidak memeriksa secara detail, misalkan masalah persyaratan-persyaratan kualifikasi ataupun persyaratan teknis, tapi tentunya apabila persyaratan tersebut itu sudah habis, itu harus segera diurus, harus segera perbaharui agar nanti ya apabila menjadi temuan itu akan menjadi suatu pelanggaran karena apabila izin usaha ataupun izin berdagang ataupun izin teknis dari barang jasa yang Bapak Ibu jual itu sudah habis, namun Bapak Ibu masih melakukan transaksi dan tentunya itu merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan. Nah, itu nanti bisa menjadi masalah ketika ada temuan. Oke. Nah, ini sedang dikembangkan ya mini kompetisi itu tadi rapat terakhir juga masih dalam pengembangan. Jadi intinya selain negosiasi ya, sekarang kan negosiasi ya. Selain negosiasi dalam purchasing, nanti juga akan ada mini kompetisi. Bisa mini kompetisi dalam satu etalase yang sama ataupun berbeda etalase. Cuman ini memang masih dalam pengembangan ya, terus berprogres ya, dibantu dari Telkom juga. Jadi nanti kalau misalkan suatu produk kita bisa memilih beberapa penyedia
baik dalam satu etalase yang sama ataupun etalase berbeda, sehingga bisa diminta penawaran yang lebih murah dari penawaran yang tayang, misalkan ya, ada penawaran yang lebih baik nggak, seperti itu. Itu bisa dilakukan mini kompetisi. Kemudian ada kompetitif katalog, ini lebih ke konstruksi ya. Ini nanti dimasukkan data-data ataupun harga dari komponen dasar konstruksi ya, alat bahannya. Nah, nanti dikompetisikan melalui sistem, nanti yang muncul dalam sistem adalah ininya, harga-harga satuan dari komponen konstruksi tersebut. Namun nanti yang dimasukkan oleh pelaku usaha adalah komponen dasarnya, seperti alat bahan ya, seperti itu. Nah, ini kompetitif katalog juga masih dalam perkembangan, tapi yang lebih udah dekat sekarang adalah terkait ke mini kompetisi. Jadi nanti bisa akan ada kompetisi antar pelaku usaha ya, tapi secara cepat ya, tidak seperti standar house bidding ini. Jadi nanti bisa kompetisi antar satu etalase ataupun dari etalase yang lain, sehingga user bisa memperoleh harga yang lebih murah gitu kan, harga yang lebih terbaik ya, bukan murah, harga yang terbaik seperti itu, tergantung kebutuhannya. Ya tergantung kebutuhannya, tadi itu bisa aja user butuh barang yang memang ada after sales-nya, barang yang ada servisnya dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin menjadi nilai lebih, nilai tambah, walaupun misalkan harga Bapak Ibu agak lebih daripada kompetitor lainnya. Ya. Oke. Kemudian kita masuk, nah tadi itu dari sisi katalog elektroniknya ya, dari sisi pelaku usahanya. Nah sekarang bagaimana transaksinya? Transaksinya kan namanya purchasing-nya ya. Nah bagaimana user melakukan e-purchasing ya. Nah pertama user dia harus ada speknya dulu tentunya ya. Nah speknya ini sekarang kita prioritas menggunakan PDN ya, sudah sama-sama tahu. Jadi kalau Bapak Ibu punya produksi barang dari dalam negeri ya, kemudian mohon maaf sebentar. Nah, jadi pertama adalah kita nyusun spek teknis, yang mana spek teknisnya pasti user itu akan mengarah ke PDN. Dan tentunya ya komponen di dalam PDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri ya, dan tentunya akan menggunakan TKDN yang tertinggi ya, apalagi kalau sudah ada yang di atas 40%. Kemudian akan memprioritaskan penyedia usaha kecil. Nah, tentunya apabila Bapak Ibu juga punya usaha cukup kecil, itu bisa masuk tuh ke lokal tuh, nanti akan menjadi prioritas juga. Kemudian dicari referensi harganya, ya bukan HPS ya, karena di purchasing tidak perlu HPS, tapi referensi harga saja. Ya. Nah setelah itu barulah dilihat dalam katalog elektronik, ada nggak barang jasa dibutuhkan. Kalau ada, maka dieksekusi, membuat paket, dinegosiasi. Kemudian tadi yang nomor 4, seperti yang saya ungkapkan tadi, ada layanan teknis pendukung nggak bila diperlukan. Dan itu juga bisa menjadi added value, menjadi kunci pelayanan juga. Setelah itu surat pesanan, kemudian isi ataupun selesaikan transaksi di dalam katalog elektroniknya. Nah, ini gambaran untuk eksekusinya ya, pelaksanaan dalam proses e-purchasing atau belanja melalui katalog elektronik. Ya. Oke, jadi saya ulangi, user nanti akan membuat spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya barang jasa yang memang dibutuhkan oleh user, ya tentunya harus mengetahui usernya ada di mana. Nah nanti bisa berjualan selain melalui katalog nasional, bisa masuk ke katalog sektoral, atau bisa masuk ke dalam katalog lokal kalau dia di Pemda ya, seperti itu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu punya barang, produksi barang jasa ataupun melakukan diversifikasi, ya sekarang ini sudah karpet merah untuk produksi dalam negeri ya. Kemudian kalau memang juga usaha kecil, itu silakan masuk ke dalam katalog lokal, itu akan juga diprioritaskan ya. Nah silakan nanti user dari Pemda ya, baik itu pejabat pengadaan, kalau nilainya sampai dengan 200 oleh pejabat pengadaan, mereka akan eksekusi ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di atas 200 mereka akan eksekusi oleh PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Okay.
Kemudian penyesuaian spek, ya pada intinya spek teknis harus sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian gini juga, bisa juga kan sekarang kan PDN kan diharuskan ya. Bisa juga spek teknisnya itu mereka membuat masih impor. Nah, kita selaku pelaku usaha juga harus bisa memberikan tanda kutip pencerahan ya, dalam artian kita tanya, ini kebutuhannya apakah memang harus dipenuhi oleh barang impor gitu kan? Jadi yang ditanya tuh kebutuhannya, bukan oh ini barangnya impor apa bukan, bukan lihat barangnya tapi kebutuhannya. Kebutuhannya apakah memang itu harus impor seperti itu gitu kan? Kita lihat kebutuhannya kenapa harus impor gitu kan, misalkan oh ini ternyata misalkan ini misalkan alat kesehatan. Alat kesehatan mereka harus impor katanya. Kenapa? Karena perawat atau dokter itu mereka terbiasa menggunakan ketika praktiknya menggunakan alat-alat impor. Nah, berarti kita harus memberikan masukan. Oh, kalau begitu sekolah kedokterannya ataupun pelatihan untuk kedokterannya ataupun untuk susternya itu harus diganti itu alat-alat praktiknya. Berarti ke sekolah-sekolahnya ya, itu kita bisa memberikan masukan ya alatnya ya jangan menggunakan alat praktik dari impor agar mereka terbiasa menggunakan produk-produk dalam negeri. Atau misalkan sosialisasi ke petani atau nelayan ya, misalkan nelayan mereka terbiasa menggunakan mesin kapal impor ataupun jaring yang dari impor misalkan ya. Nah, kita lakukan sosialisasi agar mereka bisa menggunakan produksi dalam negeri. Usulkan sosialisasi seperti itu. Ya. Oke, kemudian disesuaikan dengan pasar terkini. Nah, ini jangan sampai yang kita tayangkan ternyata discontinue itu ya, ataupun si user meminta barang yang sebetulnya discontinue. Jangan iya-iyahin aja. Nanti kita rubah ininya ya kontraknya ya harus memberikan pencerahan karena spek itu masih bisa kita rubah ya seperti itu. Nah, kemudian penyebutan merek ya kalau memang kebutuhan, intinya pengadaan itu dimulai dari kebutuhan ya. Pengadaan itu dimulai dari need, dari kebutuhan. Jadi kalau memang kebutuhan dari kebutuhan dari si PPK itu memang hanya bisa dipenuhi oleh satu merek tertentu, jadi ya silakan kita dalam speknya bisa menyebut merek kalau memang hanya bisa dipakai satu merek itu. Misalkan kita butuh spare partnya untuk mobil mobil Honda ya, berarti ya kita harus sudah nyebut bahwasanya spare part untuk mobil Honda, mau tidak mau karena memang itu komponen atau spare part atau bagian ya. Atau kita punya sistem smart city yang mana sistemnya itu memang hanya mengakomodir hanya beberapa merek saja ya, kita sebutin bahwasannya ini sistemnya sudah smart city, sudah terintegrasi sehingga sehingga ya penggantiannya hanya bisa dipenuhi oleh merek A, merek B, merek C, udah tidak bisa merek yang lain. Begitu. Jadi untuk merek tidak diharamkan kalau memang kebutuhannya hanya bisa dipenuhi oleh merek tertentu tersebut. Itu ada justifikasi teknisnya. Oke. Nah, PDN ya. Ini PDN sudah sama-sama aware juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk PDN, apalagi ada TKDN-nya, nah insya Allah nih sudah wajib beli ya. Kalau dulu kan ada pertanyaan ya, dulu juga waktu zaman susah waktu di katalog ya. Nah, dulu ada pertanyaan, saya juga susah jawabnya. Pak, kalau saya sudah PDN-nya tinggi, apakah akan dibeli sama user? Nah, itu kan susah jawabnya. Kalau sekarang mah jawabnya iya, pasti didahulukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk dengan TKDN tinggi, pasti dibeli, pasti didahulukan, seperti jawabannya gitu ya. Jadi prioritasnya kalau memang ada produk yang sudah memiliki TKDN di atas 40%, ya maka TKDN plus BMP ya. BMP itu maksimalnya 15% bobot manfaat perusahaan. Maka belilah produk yang nilai TKDN-nya di atas 20%. Angka 20% itu dari mana? Ya itu BMP itu bobot manfaat perusahaan itu maksimal 15. Nah, sehingga kalau sudah ada produk dengan TKDN plus BMP-nya 40%, maka
Nah, tentunya kita harus membeli produk dengan nilai TKDN sama dengan atau di atas 20%. Karena 40 kurang 15 kan 25. Nah, berarti ini kemungkinan besar kalau sudah ada TKDN plus BEP 40, berarti TKDN yang di atas 20% sudah ada. Nah, berarti kita harus membeli yang di atas 20%. Kalau enggak, ya yang sudah ada TKDN-nya. Ya. Kalau nggak ada TKDN, ya berarti minimal produksi dalam negeri. Ya produksi dalam negeri tanpa TKDN masih banyak ya, kayak produk-produk lokal gitu ya. Kalau tidak ada lagi, kalau memang itu apa kebutuhannya hanya bisa oleh impor, maka impor. Tapi sebetulnya sebelum ke produk impor, di sini sebetulnya deal ini nih diberikan pencerahan dulu. Kebutuhannya bisa dirubah nggak? Kebutuhannya bisa dirubah nggak? Ya, jadi kebutuhannya kalau memang bisa dirubah, jangan dulu ke impor, berubah dulu kebutuhannya. Nah, tadi itu yang cerita kalau memang misalkan gini, atlet misalkan, atlet dia minta untuk bertanding pakai alat impor misalkan. Padahal PDN-nya sudah bagus. Oh ini karena waktu latihannya pakai alat impor sehingga pas main harus pakai impor. Atau ini tentara, tentara ya, tentara dia maunya pakainya pakai apa senjata impor misalkan. Kenapa? Karena pas latihannya pakai senjata impor. Nah, kalau seperti itu berarti di pusdiklatnya harus diganti itu alat latihannya pakai PDN. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika mereka butuh alat tersebut ya sudah terbiasa dengan PDN. Nah, itu ya gambarannya ya. Nah, ini dalam apa? Dalam katalog tentu sudah pada tahu ya. Jadi apa sudah dimunculkan ya. Jadi si user juga sudah tahu tuh mana yang PDN, mana yang TKDN-nya ada. Sampai bulan kemarin memang antara TKDN dengan impor ya, PDN TKDN dengan impor itu hampir 50-50. Hampir 50-50 hampir 50 di dalam transaksi katalog ya. Dalam transaksi katalog itu sebetulnya hampir 50-50. Kalau asalnya dulu masih banyak impor, sekarang mulai bergerak 50-50. Saya lupa 47 48 berapa ya itu yang itu. Jadi masih apa? Sudah mulai 50-50 ya. Oke. Oke, masih sama ya intinya ada label PDN-nya ya, TKDN-nya jelas sehingga user akan memilih TKDN yang besar untuk apa dieksekusinya. Nah, kemudian untuk usaha kecil koperasi, nah ini kanalnya terutama untuk katalog lokal ya. Ya, siapa tahu apa Bapak Ibu juga punya perusahaan kecil. Nah, coba bisa lihat-lihat di katalog lokalnya. Misalkan Bapak Ibu tinggal di mana di Semarang ya atau di Jogja. Nah, itu sudah ada tuh katalog lokalnya tuh. Nah, silakan itu bisa masuk juga ya untuk menjadi penyedia di katalog lokal. Nah, silakan. Oke. Nah, ini kecil nih ya. Lokal juga bisa masuk. Oke. Nah, filternya. Kemudian ini masih dalam untuk PPK atau PP ini sebetulnya ya. Ini persiapan processing untuk PPK PP, jadi intinya ya ada referensi harga lah seperti itu. Nah, semuanya didokumentasikan ya, semua dokumentasikan. Oke, kemudian melakukan nanti pejabat pengadaan atau PPK akan melakukan pengecekan penyedia dalam katalog elektronik. Ya tentunya sesuai kebutuhan ya. Nah, tadi kalau salah satu tips saya Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan edit value dari barang jasanya sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira agar bisa mengalahkan kompetitornya ya, kira-kira edit value apa ya yang bisa ditambahkan ke dalam spesifikasi dari barang jasa yang Bapak Ibu tawarkan. Oke, nah kemudian ini pembuatan paket purchasing oleh PPK atau PP ya. Nah ini juga bisa ini juga nih yang RUP nih ya, memilih RUP di dalam sirup. Nah, ini juga bisa menjadi tools bagi Bapak Ibu sekalian dalam mencari paket-paket pengadaan ya sesuai dengan barang jasa dari Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian misalkan memproduksi souvenir di sirup ya, sirup.kpp.go ini bisa dicari itu ada di daerah mana saja yang butuh souvenir. Nah, nanti Bapak Ibu bisa proaktif ataupun tadi apa
bisa masuk ke dalam katalog lokalnya agar bisa dieksekusi di daerah tersebut. Oke, ini adalah eksekusinya ya. Jadi PP, pejabat pengadaan atau PPK, mencari produknya, kemudian dilihat di sirupnya, ambil ID RUP-nya nanti ya, kemudian mengisi paket, ya, mengisi informasi PPK, kemudian mengisi informasi data produk dan memproses paket dengan di-purchasing. Jadi pelaku usahanya, eksekutornya adalah pejabat pengadaan untuk sampai dengan 200, di atas 200 oleh pejabat pembuat komitmen. Di atas 100 miliar oleh PPK, tapi harus persetujuan pengguna anggaran. Di atas 100 miliar. Karena dalam katalog elektronik ada juga yang memang bernilai besar ya. Walaupun sedikit ya. Oke. Nah, ini jika diperlukan negosiasi ya, nanti akan ada mini kompetisi juga. Tapi negosiasi ya nanti ragamnya bisa negosiasi bisa seperti nawar daging gitu ya, langsung aja diminta berapa turunnya, atau bisa di breakdown harganya, bisa melihat histori harga, atau tadi ini mempertimbangkan layanan teknis pendukung. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya tadi layanan teknis pendukung yang menjadi added value-nya, ini ya nanti dalam negosiasi bisa menjadi nilai tawar dalam negosiasi. Oke. Bisa dilihat riwayat transaksi penyedia ya. Ini bisa merupakan bisa menjadi tools negosiasi ya, berapa harga terbaiknya ya. Nah, ini kita lihat sudah ada nih story. Tapi ya bisa juga kalau Bapak Ibu tadi Bapak Ibu punya added value, nilai tambah ya, itu bisa menjadi kekuatan koordinasi juga ya. Oke. Nah, layanan pendukung contohnya tadi ada pelatihan, ada instalasi, ada garansi, bundling. Silahkan bundling diperbolehkan sekarang. Sepakatan ya. Oke, pada intinya untuk harga dasarnya tidak boleh melebihi harga satuan. Oke. Nah, terus dicatatkan ya, dicatatkan dan harus sampai selesai ya, tolong ya. Nanti PPK atau pejabat pengadaan kalau tidak diselesaikan itu tidak boleh buat paket lagi gitu ya. Nah, paket ya, rating juga. Nah, ini sudah ada ratingnya ya. Nah, ini mah kerjaan PP sama PPK ini ya. Kerjaan pejabat pengadaan sama PPK. Nah, kalau tidak diselesaikan nanti PP-nya tidak bisa membuat paket baru nanti ke depannya. Oke, itu paparannya ya. Silahkan kita lanjutkan dengan diskusi. Saya serahkan dulu ke Mbak Cynthia bagaimana pengaturan ini.